Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا محمد وعلى آله وصحبه Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 kita bisa kembali hadir secara tatap muka, hadir sama anak-anak kelas muka dan kelas anak-anak kelas yang hadir di sekolah, yang ada terangin dengan anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah kita berhasil kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dalam rangka menunaikan kewajiban kita mohon Allah semoga memberikan rahmat ridhonya kepada kita semua ridhonya Allah kita semua pendidik kita tetap muka kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah dengan amin ya Allah. Dan kawan-kawan dihormati, yang neneknya khawatir sebagai pelaku neneknya kepala dan berita aku Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Zakat Ahmad Kepala Sekolah, Bapak Zakat Seluruh Dewan Asyar, Ibu Asyar, Seluruh Dewan Asyar, Bapak kita
juga dari anak-anakku dari kelas akademi nasional dari kelas hadir di rumah dan yang hadir di sekolah melaksanakan tapi Pak kalau teman mudah-mudahan kalau dari waktu kita hubungan kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, keluarganya, kita Allah sampai kita sudah kita Allah sampai amin ya Rabbal amin ya Rabbal. Bagaimana biasa, insya Allah bagaimana pada pagi ini akan isi untuk pada pagi dengan pembukaan yang kedua dengan pembacaan al-Quran yang ketiga bacaan al-Quran dan yang ketiga bila kita awali hukum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah dengan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu tilawah, yang kedua pembacaan al-Quran tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda, yang berasal dari Ananda dari kelas kedua yang akan membacakan surah kafir, yang akan membacakan surah Allah memberikan keberkahan dan pahala, Allah memberikan keberkahan dan pahala kepada Ananda yang tadi kepada Ananda yang tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat suhu syirat sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat sambing kutilat wa izas suhufu nusyirat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili iza as'as iza tanaffas la qawlu rasulin karim zin indazil arsy makin muta'in sama amin ibukum bimajnun wa'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin wa huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tazhabun illa zikrul lil alamin aminkum an yastaqim wa ma tasyauna illa
Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan zakirlah dan kasihan surat Al-Fatihah yang telah membacakan surah takwir, yang telah menggunakan suara yang begitu merdu. Alhamdulillah, yang begitu merdu bacaannya sudah sesuai menjadi motivasi buat kita, lalu motivasi buat banyak, lalu tilawah banyak dengan memperdalam dan dengan yang memperhatikan. Mudah-mudahan apa yang Anda bacakan, apa yang saya dengarkan, Allah memberikan pahala dan berkah. Allah memberikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang Bapak banggakan, barat saya Bapak banggakan mendengarkan audio nyimak dengan orang yang berkenan. Mengharapkan mudah-mudahan kalian yang ada, mengharapkan mudah-mudahan kalian yang menambah ilmuwan, juga menambah ilmuwan, keimanan dan kenalan kita kepada Allah, keimanan dan kenalan kita kepada Allah, apa nanti yang disampaikan kita akan sampai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, maka baik-baik. Oleh karena itu dari kualitas untuk bercanda dari kualitas lagi mohon diperhatikan agar kita termasuk orang yang kita lalu diberikan wawasan lalu diberikan wawasan pada yang terhormat Rela Umar apa usulan itu Rela Umar untuk ini dipersilakan. Terima kasih Pak Pepen Effendi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Guru beserta staf karyawan. Yang sama-sama kita hormati para orang tua wali murid yang menemani putra-putrinya dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita semua untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa ini adalah bukti bahwa kita telah mensyukuri nikmat-nikmatnya yang ada. Siapapun yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur tadi. Pada hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, kita semua diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersolawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita bersolawat sekali, Allah balas 10 kali. Luar biasa. Anak-anakku yang pintar, soleh dan solehah. Pada kultum Jumat pagi hari ini, Pak Zen masih mengingatkan tentang perkara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua diperintahkan, diwajibkan mencintai beliau sebagaimana disebutkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Ada satu lagi hadis yang membuktikan bahwa kita harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita terhadap bapak-bapak kita, istri-istri kita, ibu-ibu kita, anak-anak kita, harta benda kita, apa yang kita punyai, bahkan cintanya terhadap diri kita sendiri. Rasulullah harus kita utamakan, lebih dicintai dari segala makhluk. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaka min nafsika. Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati yaitu sahabatnya Umar bin Khattab ya. Jadi diri kita, keluarga kita, bapak kita, ibu kita tidak boleh dicintai lebih cintanya daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW cinta yang lebih daripada makhluk lain. Kita diperintahkan cinta kepada bapak kita, ibu kita, saudara kita, kaum muslimin semuanya, makhluk-makhluk yang lain. Namun tidak boleh melebihi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama. Yang pertama, ya, untuk makhluk. Siswa-siswi SD Blita yang pintar, soleh dan solehah. Cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan, bukan sekedar klaim semata, bukan sekedar omongan kosong, bukan hanya bualan kata-kata, tetapi harus dibuktikan. Ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kenyataannya itu hanya klaim lisan, bahkan jauh dari kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya di mulut. I love you, wahai Rasulullah. I love you, I love you. Hanya berbusa di mulut. Namun dalam prakteknya dia malah menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan lihat apa saja tanda tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tanda tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak membenarkan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita tidak percaya adanya hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir Rasulullah, persetujuan Rasulullah,
kita tidak percayai. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada seorang satu dengan yang satunya berdebat, maka masing-masing ketika diberikan dalil hadis Rasulullah, ini loh dalil Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda begini, dia tidak menerima, dia lebih mengunggulkan idenya sendiri, dia lebih mengutamakan pikirannya sendiri, bahkan dia mengutamakan pendapat-pendapat tokoh, pendapat-pendapat ulama yang berselisih dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan ada yang berpegang kepada tokoh-tokoh yang bukan Islam. Dia kemukakan. Padahal hadis Rasulullah SAW jelas menjelaskan tentang perkara tersebut. Dalam jidal, ini hadisnya. Dia tidak mau, tidak menerima. Inilah tanda bahwasanya orang tersebut tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Manakala ada hadis Rasulullah yang sudah sahih, namun dia tidak ambil, malah berpegang teguh kepada pendapat sendiri atau pendapat tokoh atau pendapat yang lain yang berlawanan atau tidak ada di dalam hadis. Itu namanya dia telah tidak cinta pada Rasulullah, atau dengan kata lain dia tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidak membenarkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malas bersolawat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya. Sering dalam perjumpaan, sering dalam halaqah, sering dalam ceramah, dan sering dalam kehidupan ketika nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka orang tersebut tidak mau bersolawat. Itu namanya dia ciri atau tanda orang yang tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita hanya diam, tidak menyebutkan sholawat, tidak bersolat kepada beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Sungguh cilaka, sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, lantas ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga mengecap orang yang pelit, bakhil. Orang ketika disebutkan nama Rasulullah, dia tidak bersolawat. Sebagaimana sabda beliau, al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang disebut pelit bin medit, bakhil, adalah orang yang ketika disebut namaku, yaitu nama Rasulullah di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita mau dicap menjadi orang yang cinta Rasulullah, maka ketika disebut namanya, nama beliau, maka kita ucapkan sholawat. Manakala tidak mengucapkan sholawat, berarti kita tidak cinta kepada beliau. Seperti apa Pak ucapannya ketika kita disebutkan nama beliau? Di antara ucapan yang kita ucapkan adalah, disimak betul-betul. Yang pertama, ketika disebut nama Rasulullah SAW, ucapkanlah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Jangan disingkat, tapi diucapkan. Nabi SAW. Nggak pantas. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, itu yang pertama. Boleh juga dengan mengucapkan
alaihis salatu wassalam. Apa yang kedua? Alaihis salatu wassalam. Nah, atau juga bisa mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih. Piye, Pak? Allahumma sholli wa sallim alaih. Atau juga bisa ketika disebut namanya, nama Rasulullah, Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Dan ucapan sholawat yang semisal. Ya, makanya ketika ada disebut namanya, ingat, ucapkan sholawat kepada beliau. Bisa dengan sallallahu alaihi wasallam, bisa alaihi salatu wasallam, bisa Allahumma sholli wa sallim alaihi, bisa Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Anak-anakku, yang kedua itu. Sekarang yang ketiga, orang atau tanda orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu melakukan amalan yang tidak ada tuntunan, melakukan ibadah yang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Banyak di antara kaum muslimin dan muslimah ketika ditanya, kamu melakukan perbuatan ini apakah ada contoh dari Rasulullah apa tidak? Mereka lebih galakan. Terserah aku. Ini kan keyakinanku. No, ora iso, nggak bisa. Kalau berkaitan ibadah, itu harus ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ada orang yang diberi dalil yang nyata, dalil yang benar, malah lebih nyolot, malah lebih galakan. Nah, itu dia. Diberikan dalil dari Nabi Muhammad SAW, dia malah lebih galakan, nggak mau terima. Ini dia. Apa? Termasuk orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW, tapi mencintai dirinya sendiri. Ya, atau mencintai hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat Imran, Ali Imran ayat 31. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah." Ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat perkara baru dalam beribadah. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup bagi kalian. Kita tinggal copy paste. Tidak usah memotif, nggak usah kreatif. Bikin ini, bikin itu. Kita hanya ikuti saja ajaran Rasulullah SAW. Semua amalan yang tanpa tuntunan Nabi SAW adalah sesat. Nah, sudah dapat 3. Yang ketiga tadi apa? Kita harus ikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam berbuat amalan. Yang keempat, tanda tidak cinta kepada Rasulullah adalah mencela dan menjelek-jelekan sahabat Nabi yang dilakukan kebanyakan orang Syiah dengan mencaci, yaitu istri Rasulullah SAW. Kemudian mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini mereka bilang, saya ini ahlul bait, sangat cinta pada Rasulullah. Ternyata istri Rasulullah sendiri dicaci maki. Sahabatnya sendiri dicaci maki. Nah, ini tanda orang yang tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang pinter, soleh, dan solehah. Dari apa yang telah Pak Guru utarakan tadi, yang pertama, kita semua wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
cintanya melebihi dari makhluk apapun. Ya, nomor 1. Baru nanti Bapak Ibu kalian dan sebagainya. Ya, yang pertama harus Rasulullah. Yang kedua, tanda orang yang tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menolak hadis. Yang kedua, ketika disebutkan nama beliau tidak bersolawat. Yang ketiga, tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah bikin ajaran sendiri, yaitu tidak mutaba'ah. Yang keempat, mencaci maki istri Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua terhindar dari 4 perkara ini dan kita tergolong orang yang cinta banget kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tergolong orang yang mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apapun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah atas segala yang diberikan oleh yang memberikan oleh yang memberikan yang menyemangati kita, sama-sama kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan kita memperbanyak melawat, kita mengikutkannya dalam langkahnya, mengikuti dan melaksanakannya, memulihkan kesalahan kita, salah satunya dengan lagi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan lain menambah melaksanakan wawasan kita lain menambah, kita juga bisa merealisasikannya dalam tindakan, merealisasikannya dalam lebih mudah-mudahan sekali lagi yang di rumah dan lagi kita merealisasikannya dalam kehidupan Bapak Ibu guru, sekarang aku yang Bapak banggakan, alhamdulillah aku yang Bapak banggakan, aku tahu pada pemilihan ini berjalan dengan lancar, pemilihan ini berjalan Allah memudahkan keberkahan dan Allah akan dan masyarakat kepada amin ya Allah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir menolak. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan pahala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kepada kalian ini, mudah-mudahan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Silakan